Peristiwa G30S tahun 1965 adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tapi, benarkah Soeharto adalah dalang di balik tragedi ini? Apakah CIA dan Mi-6 terlibat dalam menggulingkan Soekarno? Mari kita telusuri fakta-fakta sejarah yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, 6 Jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S. Pemimpin G30S, Letko Untung Syamsuri, yang merupakan Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden, mengklaim bahwa aksi ini bertujuan untuk menyelamatkan Soekarno dari kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Namun, klaim ini segera dibantah oleh pihak militer yang menuding PKI sebagai dalang utama di balik gerakan tersebut. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dengan cepat mengambil alih kendali situasi. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, Soeharto memobilisasi pasukan untuk menumpas G30S dan membersihkan unsur-unsur yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Dalam waktu singkat, ribuan anggota PKI, simpatisan, dan masyarakat yang diduga mendukung komunisme ditangkap, disiksa, dan dieksekusi tanpa pengadilan. Peristiwa ini dikenal sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia, dengan perkiraan korban mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Versi resmi yang disebarluaskan oleh rezim Orde Baru menyatakan bahwa G30S adalah upaya kudeta yang didalangi oleh PKI untuk merebut kekuasaan. Namun, banyak sejarawan dan peneliti yang meragukan narasi ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa G30S merupakan operasi bendera palsu atau false flag operation yang dirancang oleh Soeharto untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan PKI. Peristiwa G30S menandai awal dari berakhirnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin Indonesia. Dengan dukungan militer dan Barat, Soeharto berhasil membangun rezim Orde Baru yang otoriter dan anti-komunis. Peristiwa ini juga meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama bagi keluarga korban yang hingga kini masih menuntut keadilan dan kebenaran sejarah. Spekulasi tentang keterlibatannya dalam peristiwa ini. Indikasi yang mencurigakan antara lain: 1. Soeharto tidak menjadi target G30S. Salah satu keanehan yang mencolok adalah bahwa Soeharto, meskipun memegang posisi strategis dan berpotensi besar sebagai target, tidak menjadi sasaran pembunuhan oleh kelompok G30S. Para jenderal lain, seperti Ahmad Yani dan beberapa petinggi militer lainnya, menjadi korban, namun Soeharto lolos tanpa ancaman yang berarti. 2. Respon cepat dan terorganisir. Soeharto bergerak dengan sangat cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi pasca G30S. Dalam waktu singkat, ia mengambil alih komando Angkatan Darat, mengendalikan situasi keamanan, dan memimpin operasi penumpasan terhadap PKI. Kecepatan dan kepatan aksinya menimbulkan dugaan bahwa Soeharto telah memiliki informasi awal atau bahkan memahami skenario yang akan terjadi. 3. Dukungan dari Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, yang memimpin operasi penumpasan terhadap simpatisan PKI, memberikan dukungan penuh kepada Soeharto. Kolaborasi ini memperkuat posisi Soeharto dalam mengkonsolidasikan kekuatan militer dan mempercepat proses penggulingan Soekarno. 4. Jaringan intelijen yang kuat. Soeharto dikenal memiliki jaringan intelijen yang luas dan hubungan baik dengan beberapa elemen di dalam dan luar militer. Hal ini memungkinkan Soeharto untuk mendapatkan informasi yang akurat dan merancang strategi yang efektif dalam mengambil alih kekuasaan. Dengan mengambil kendali penuh atas Angkatan Darat, Soeharto berhasil membangun narasi bahwa PKI adalah dalang utama di balik G30S, yang kemudian dijadikan justifikasi untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Langkah ini juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin de facto yang akhirnya berujung pada pengambil alihan kekuasaan secara resmi melalui Super Semar pada Maret 1966. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Soeharto dengan perencanaan G30S, berbagai indikasi dan tindakan yang diambil Soeharto pasca peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan akan keterlibatannya. Sejarah tetap menjadi arena perdebatan, namun peran strategi Soeharto dalam transisi kekuasaan dari Soekarno ke Orde Baru tidak dapat disangkal.
Sejarah politik Indonesia pada era tahun 1960-an dipenuhi dengan intrik global yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Salah satu aspek yang paling kontroversial adalah dugaan keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat CIA dan Inggris MI-6 dalam upaya menggulingkan Presiden Soekarno. Soekarno dianggap terlalu dekat dengan Uni Soviet dan China, serta dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan Barat di Asia Tenggara. Bukti-bukti yang mendukung dugaan ini. 1. Dokumen CIA yang dideklasifikasi. Pada tahun 1990-an, sejumlah dokumen CIA yang dideklasifikasi mengungkapkan bahwa CIA secara aktif mendanai kampanye propaganda anti-PKI, Partai Komunis Indonesia. CIA juga memberikan daftar nama simpatisan PKI kepada militer Indonesia, yang kemudian digunakan dalam operasi penumpasan yang berujung pada pembantaian massal pada tahun 1965 hingga 1966. Dokumen-dokumen ini juga menunjukkan bahwa CIA berperan dalam merancang strategi Psy-War atau perang psikologis untuk melemahkan dukungan terhadap Soekarno di kalangan masyarakat Indonesia dan internasional. 2. Kampanye propaganda hitam oleh MI-6. MI-6 dilaporkan menjalankan operasi propaganda hitam dengan menyebarkan informasi palsu yang bertujuan mendiskreditkan Soekarno dan PKI. Salah satu strategi yang digunakan adalah menanamkan berita-berita palsu di media internasional yang menggambarkan Soekarno sebagai pemimpin yang korup dan otoriter. MI-6 juga dikabarkan terlibat dalam mendukung jaringan anti-komunis di Indonesia, termasuk memberikan dukungan finansial dan logistik kepada kelompok-kelompok militer yang bersekutu dengan Soeharto. 3. Dukungan logistik dan intelijen dari Amerika Serikat kepada kelompok militer pro-Soeharto. Amerika Serikat memberikan dukungan logistik, dana, dan informasi intelijen kepada kelompok militer yang dipimpin oleh Soeharto. Hal ini termasuk penyediaan peta lokasi-lokasi simpatisan PKI dan bantuan teknis dalam operasi-operasi militer yang bertujuan untuk menghancurkan basis kekuatan PKI. Duta Besar AS untuk Indonesia saat itu, Marshall Green, diketahui memberikan dukungan diplomatik dan politik kepada Soeharto, serta memastikan bahwa intervensi militer AS dilakukan secara terselubung untuk menghindari reaksi keras dari komunitas internasional. 4. Operasi klandestine dan jaringan informan. CIA dan MI-6 juga membangun jaringan informan di kalangan perwira militer Indonesia yang berseberangan dengan Soekarno. Informasi yang diperoleh dari jaringan ini digunakan untuk merancang strategi kudeta yang melibatkan aksi-aksi provokasi dan sabotase. Keterlibatan CIA dan MI-6 dalam penggulingan Soekarno tidak hanya mempercepat jatuhnya rezim Soekarno, tetapi juga memicu tragedi kemanusiaan yang besar, yaitu pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI yang diperkirakan menelan korban hingga 500 juta jiwa. Selain itu, peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintahan otoriter Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Dengan semakin banyaknya dokumen yang dideklasifikasi, peran CIA dan MI-6 dalam kudeta ini menjadi semakin jelas. Meskipun pemerintah AS dan Inggris masih enggan untuk mengakui keterlibatan langsung mereka secara resmi. Keterlibatan kekuatan asing ini menunjukkan bagaimana geopolitik global dapat membentuk nasib suatu bangsa, serta pentingnya menjaga kedaulatan dan independensi politik dari pengaruh kekuatan eksternal. Teori false flag operation atau operasi bendera palsu merujuk pada strategi di mana suatu pihak sengaja melakukan serangan atau tindakan provokatif, namun menyalahkan pihak lain untuk memperoleh keuntungan politik. Dalam konteks peristiwa G30S, teori ini menyatakan bahwa insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI AD pada malam 30 September 1965 bukanlah murni inisiatif Partai Komunis Indonesia, melainkan bagian dari skenario yang dirancang oleh pihak lain untuk menjebak PKI dan membangkitkan kemarahan rakyat serta militer. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, diduga telah mengetahui rencana kudeta ini sejak awal, namun membiarkannya terjadi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan momentum untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik terbesar di Indonesia saat itu. Dengan adanya peristiwa G30S, Soeharto memiliki alasan yang sah untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap melalui Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Para pendukung teori ini berargumen bahwa ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut, seperti 1. Informasi intelijen yang diabaikan. Sejumlah laporan intelijen yang memperingatkan adanya potensi kudeta telah diterima oleh militer sebelum peristiwa G30S, namun tidak ada tindakan pencegahan yang dilakukan. 2. Peran Soeharto yang mencurigakan.
Soeharto yang dengan cepat mengambil alih komando pasca tragedi menunjukkan bahwa ia sudah memiliki rencana yang matang untuk memanfaatkan situasi. 3. Narasi tunggal yang dikendalikan rezim Orde Baru. Pasca peristiwa, Soeharto mengontrol narasi sejarah melalui propaganda yang menempatkan PKI sebagai dalang tunggal, sementara bukti-bukti keterlibatan pihak militer atau agen asing diabaikan. 4. Dukungan Amerika Serikat dan CIA. Dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa CIA mendukung operasi pembersihan PKI untuk menghambat pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Teori ini masih menjadi perdebatan hingga kini, karena banyak dokumen sejarah yang belum sepenuhnya terbuka dan berbagai saksi kunci yang telah tiada. Namun, teori false flag operation memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana peristiwa G30S bisa menjadi alat politik yang digunakan Soeharto untuk merebut kekuasaan dan membangun rezim Orde Baru yang otoriter. Sejarawan modern yang mempelajari peristiwa G30S cenderung menolak narasi tunggal yang selama ini dipropagandakan oleh rezim Orde Baru yang menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah satu-satunya dalang di balik tragedi ini. Dengan munculnya berbagai dokumen yang dideklasifikasi serta kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat, pandangan para sejarawan semakin bergeser ke arah teori yang lebih kompleks dan multidimensional. 1. Keterlibatan PKI yang dimanipulasi. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa ada unsur keterlibatan dari kelompok internal PKI, khususnya dari kelompok militer dalam tubuh Biro Khusus PKI yang dipimpin oleh Syem Kamaruzaman. Namun, keterlibatan ini diyakini telah dimanipulasi oleh pihak militer yang lebih kuat. Infiltrasi intelijen militer ke dalam jaringan PKI menyebabkan gerakan ini berjalan sesuai skenario yang diinginkan oleh pihak tertentu yang pada akhirnya digunakan sebagai dalih untuk menghancurkan PKI secara keseluruhan. Menuduh PKI sebagai dalang tunggal serta membentuk pasukan khusus untuk melakukan pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI menjadi fondasi kuat bagi berdirinya rezim Orde Baru. 3. Peran CIA dan Mi-6 dalam bayang-bayang Perang Dingin. Banyak sejarawan juga menyoroti keterlibatan kekuatan asing, khususnya CIA, Central Intelligence Agency, dan Mi-6, Dinas Intelijen Inggris, yang berperan aktif dalam merancang skenario kejatuhan Soekarno. Ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Barat untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. CIA memberikan daftar target PKI kepada militer Indonesia yang digunakan untuk melakukan eksekusi massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Mi-6 melancarkan operasi Psiwar atau perang psikologis melalui propaganda radio gelap yang menyebarkan desas-desus tentang rencana kudeta PKI. Dukungan logistik dan dana juga disalurkan untuk memperkuat posisi militer pro-Soeharto dalam menumpas gerakan kiri dan meredam loyalis Soekarno. 4. Kritik terhadap narasi Orde Baru. Para sejarawan modern menilai bahwa narasi resmi yang dibangun oleh Orde Baru selama lebih dari 3 dekade hanyalah alat propaganda untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto dan membenarkan pembersihan politik terbesar di Asia Tenggara. Dengan membentuk opini publik bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa, Soeharto tidak hanya berhasil menyingkirkan lawan politiknya, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. 5. Pendekatan baru, dekonstruksi arsip dan kesaksian korban. Dalam beberapa dekade terakhir, para sejarawan mulai beralih ke pendekatan yang lebih kritis, seperti menganalisis dokumen yang dideklasifikasi dari AS dan Inggris, serta menggali kesaksian dari para korban pembantaian tahun 1965 hingga 1966. Penelitian ini mengungkapkan adanya operasi militer yang terstruktur di mana pembunuhan massal terhadap simpatisan PKI tidak terjadi secara spontan, melainkan direncanakan secara sistematis dengan dukungan dari intelijen Barat. Sikap sejarawan modern membuka perspektif baru bahwa G30S bukanlah sekadar pemberontakan PKI, melainkan sebuah operasi politik yang kompleks, di mana Soeharto, dengan dukungan kekuatan asing, memanfaatkan situasi ini untuk merebut kekuasaan secara bertahap dan membangun rezim otoriter selama lebih dari 3 dekade. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menyatakan Soeharto sebagai dalang G30S, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Soeharto memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan politiknya sendiri. CIA dan Mi-6 diduga berperan dalam membantu Soeharto melalui dukungan intelijen, propaganda, dan logistik, sesuai dengan kepentingan geopolitik Barat untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Dengan kata lain, meskipun Soeharto mungkin bukan dalang utama di balik peristiwa G30S, ia adalah aktor yang paling diuntungkan dari tragedi ini.
Dukungan penuh dari kekuatan Barat mempercepat proses transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, sekaligus memastikan Indonesia keluar dari pengaruh komunisme dan menjadi sekutu strategis AS di kawasan Asia Tenggara. Namun, hingga saat ini, banyak dokumen kunci yang masih dirahasiakan, dan berbagai kesaksian yang sengaja dibungkam selama rezim Orde Baru, sehingga kebenaran sejati di balik peristiwa G30S masih menjadi misteri yang terus diperdebatkan. Sejarah adalah guru terbaik, dan kita harus terus mencari jawaban untuk memahami masa lalu kita. Bagaimana pendapat kalian tentang analisa ini? Apakah Soeharto benar-benar terlibat, atau ada pihak lain yang bertanggung jawab? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar dan ikuti kami untuk pembahasan sejarah lainnya yang tak kalah menarik.